Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Nafisa NPM 83 ingin mempresentasikan hasil menu seimbang ala chef saya. Yang pertama yaitu ada kompetensi dasar, mengaitkan struktur, fungsi, proses, dan kelainan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan makanan pada manusia dan hewan tertentu. Yang kedua, pengalaman belajar yaitu menyusun menu seimbang bagi orang sehat. Yang ketiga, ada alat dan bahan. Yang pertama, alat tulis. Yang kedua, tabel kecukupan gizi. Yang ketiga, tabel kandungan gizi dalam makanan. Yang keempat, yaitu langkah kerja. Yang pertama, mempelajari cara menyusun menu seimbang, sehat, dan cara menghitung kebutuhan energi yang harus terpenuhi dalam satu hari. Yang kedua, menyusun menu makanan dan kebutuhan energi yang harus terpenuhi untuk satu hari pada dirimu. Data hasil pengamatan. Dalam satu hari, saya makan untuk sarapan yaitu nasi goreng yang mengandung 175 kalori dengan 40 gram karbohidrat, 0,7 gram lemak, 4 gram protein, 0,8 gram zat besi, 140 gram fosfor, dan 6 gram kalsium. Untuk ayam goreng yaitu 119 kalori, 6,74 gram lemak, 13,53 gram protein, 0,0012 gram zat besi, 68 IU vitamin A, 0,16 gram kalsium. Tempe goreng 96 kalori, 4,7 gram karbohidrat, 5,4 gram lemak, 9,27 gram protein, 0,0027 gram zat besi, 0,14 gram fosfor, 0,055 gram kalsium. Untuk pecel sayur mengandung 243 kalori, 31,72 gram karbohidrat, 12,53 gram lemak, 11,14 gram protein, 0,0035 gram zat besi, 10.978 IU vitamin A, 0,212 gram vitamin C, 0,333 gram fosfor, dan 0,267 gram kalsium. Untuk apel mengandung 104 kalori, 27,62 gram karbohidrat, 0,34 gram lemak, 0,52 gram protein, 0,0001 zat besi, 54 IU vitamin A, 0,0046 gram vitamin C, dan 0,006 gram kalsium. Kemudian ada air putih. Untuk makan siangnya saya mengonsumsi nasi kuning dengan kandungan kalori 150, 32,96 gram karbohidrat, 0,27 gram lemak, dan 2,99 gram protein. Dengan rendang sapi 193 kalori, 7,80 gram karbohidrat, 7,90 gram lemak, 22,60 gram protein, 0,0149 gram zat besi, 0,525 IU vitamin A, dan 0,474 gram kalsium. Kemudian untuk tumis sawi putih mengandung 30 kalori, 5,69 gram karbohidrat, 0,42 gram lemak, 2,45 gram protein, 0,0031 gram zat besi, 0,027 IU vitamin A, dan 0,077 gram kalsium. Kemudian untuk jeruk yaitu mengandung 47 kalori, 11,8 gram karbohidrat, 0,1 gram lemak, 0,9 gram protein, 0,0004 gram zat besi, 0,023 vitamin A, 0,023 fosfor, dan 0,33 gram kalsium. Untuk makan malam, saya mengonsumsi nasi putih dengan kandungan kalori 97 dan 20,93 gram karbohidrat, 0,21 gram lemak, 2 gram protein, 0,0002 gram zat besi, dan 0,01 gram kalsium.
Kemudian ayam kecap mengandung 446 kalori, 18,83 gram karbohidrat, 23,91 gram lemak, 37,64 gram protein, 0,002 gram zat besi, 810 IU vitamin A, 0,2 gram vitamin C, dan 0,014 gram kalsium. Kemudian ada tempe goreng dengan kalori 96 gram dengan 96 kalori. Kemudian 4,7 gram karbohidrat, 5,4 gram lemak, 9,27 gram protein, 0,0027 gram zat besi, 0,0027, kemudian 0,14 gram fosfor, dan 0,055 gram kalsium. Dan dengan ada melon sebanyak 23 kalori, 6 gram karbohidrat, 0,40 gram lemak, 0,60 gram protein, 0,0004 gram zat besi, 2,40 vitamin A, 0,03 vitamin C, 0,014 fosfor, dan 0,017 kalsium. Perhitungan kalori yaitu menggunakan rumus AMP sama dengan 0,9 kcal kali berat badan dalam kilogram kali 24 jam. Kemudian untuk perhitungan kebutuhan kalori yaitu menggunakan rumus variabel aktivitas kali AMP. Aktivitas dan variabel dilakukan ialah ringan 1,55, sedang 1,70, berat 2,00. AMP saya yaitu 0,9 kali 38 dikali 24 yaitu 820,8. Sedangkan kebutuhan kalori saya yaitu sedang 1,70 dikali 820,8 sama dengan 1395,36. Analisis data hasil pengamatan. 1. Berapa kalorikah yang diperlukan oleh tubuh setiap harinya? Kebutuhan kalori per hari tiap orang berbeda-beda karena ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut meliputi jenis kelamin, berat dan tinggi badan, usia, komposisi tubuh, dan tingkat aktivitas fisik harian. Secara umum, kebutuhan kalori per hari rata-rata pria dewasa adalah 2.500 kalori, sedangkan perempuan dewasa adalah sekitar 2.000 kalori. Penghitungan kebutuhan kalori didasarkan pada penghitungan AMP atau angka metabolisme basal yang diartikan sebagai sejumlah energi yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai proses vital ketika tubuh tengah beristirahat seperti antara lain fungsi alat pernafasan, sirkulasi darah, peristaltik usus, tonus otot, dan fungsi-fungsi vegetatif lain. Apakah sama kebutuhan kalori antara orang yang bekerja berat dengan orang yang bekerja ringan? Kebutuhan kalori setiap orang berbeda, tergantung dari aktivitasnya. Semakin berat aktivitas, maka kebutuhan kalori juga semakin besar. Hal ini disebabkan oleh energi yang terbuang saat melakukan aktivitas, sehingga banyak energi yang keluar harus diimbangi dengan jumlah kalori yang sama pula. Perhitungan kecukupan energi seseorang didasarkan kepada hasil pengukuran penggunaan energi atau energi ekspenditur yang diperlukan untuk melakukan aktivitas fisik per hari. Penggunaan energi pada pekerja berat rata-rata lebih tinggi secara bermakna dibandingkan pekerja ringan. Mengapa setiap orang perlu mengonsumsi makanan yang seimbang? Makanan dengan gizi seimbang akan lebih menyehatkan tubuh karena zat-zat penting yang diperlukan oleh tubuh akan terpenuhi. Makanan bergizi seimbang akan mensuplai tubuh manusia dengan zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur yang sesuai dengan kebutuhan manfaat mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, yaitu 1. Menjadi sumber energi hingga menjadi tidak cepat lelah dan lemas, menyokong pertumbuhan badan seperti penambahan sel baru atau memperbaiki sel yang rusak, memelihara jaringan tubuh hingga kesehatan organ terjaga. Yang keempat, mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan cairan tubuh. Yang kelima yaitu meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Nomor 4, apakah yang harus dilakukan jika menu yang kita makan setiap harinya melebihi dari menu yang dianjurkan? Yaitu dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, mengatur porsi makan. Yang kedua, makan tepat waktu. Yang ketiga, membuat jurnal makan. Yang keempat, yaitu olahraga. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari.
Kecukupan gizi setiap orang berbeda-beda tergantung dari umur, berat badan, dan pekerjaan. Untuk itu diperlukan penyusunan menu seimbang dalam keluarga yang sesuai dengan kecukupan gizi yang dianjurkan. Makanan yang bergizi tidak harus mahal, sehingga tiap keluarga dapat menyesuaikan menu sehari-hari dengan biaya hidupnya meskipun terbatas. Kesimpulannya, yaitu gizi secara umum merupakan zat yang dibutuhkan oleh tubuh dalam pertumbuhan, perkembangan, pemeliharaan, dan juga memperbaiki jaringan tubuh. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memerhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Berdasarkan faktor yang mempengaruhi yaitu usia, berat badan, dan aktivitas sehari-hari, kebutuhan gizi seimbang setiap orang berbeda-beda. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.